Ya, selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan diberikan bagi kami kelompok 2. Di saat ini kami dari kelompok 2 akan membahas dan mempresentasikan tentang simulasi pendidikan kesehatan pada kasus katarak. Nah, sebelum kami masuk pada penyajian simulasi tersebut, di saat ini saya sebagai moderator akan memperkenalkan tim-tim dalam kelompok kami. Dimulai dari tim penyaji, di sini ada saudari Jacqueline, saudari Lydia, saudari Francisna, saudari Novalia, saudari Justivita, dan saudari Angel. Sedangkan untuk tim observer, yaitu ada saudari Ain, saudari Windy, saudari Felmi, saudari Kalasina, dan saudari Milo. Sedangkan untuk tim fasilitator itu ada saudari Glory, saudara Jersey, saudari Vali, dan saudari Priska. Sedangkan untuk moderator saya sendiri. Ya, Ibu dan teman-teman, kita akan masuk pada sesi yang berikut, yaitu sesi penyajian materi. Untuk tim selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi teman-teman, katarak adalah salah satu penyakit yang menyerap mata yang merupakan salah satu jenis penyakit mata terang. Virus menurun perlahan. Katarak adalah di mana keadaan terjadi kekeruhan pada lensa yang terjadi atas hidrasi atau penambahan cairan lensa, denaturasi protein lensa atau akibat keduanya, biasa mengenai dua mata dan berjalan progresif. Menurut Kadek dan Darmin 2007, katarak adalah kekeruhan lensa mata atau kapsul lensa yang mengubah gambaran yang proyektif pada retina. Ada beberapa penyebab katarak, ada 4. Yang pertama, trauma, penyakit mata lain, penyakit iskemik, dan defek kongenital. Untuk yang pertama, trauma. Contohnya terjadi pada katarak traumatika, seperti trauma tembus pada mata yang disebabkan oleh benda tajam atau tumpul dan radiasi. Untuk penyebab yang kedua yaitu penyakit mata lain seperti uveitis. Yang ketiga, penyakit sistemik, diabetes mellitus. Contohnya terjadi pada katarak diabetika, dikarenakan gangguan metabolisme tubuh secara umum dan retina sehingga mengakibatkan kelainan retina dan pembuluh-pembuluh darahnya. Diabetes akan mengakibatkan kelainan dan kerusakan pada retina. Untuk yang keempat, defek kongenital. Salah satu kelainan bahwa sebagai akibat infeksi virus parental dan katarak developmental terjadi pada tahun awal kehidupan sebagai akibat dari defek kongenital. Selanjutnya, tanda dan gejala pada katarak. Yang pertama, penurunan ketajaman mata secara bertahap. Yang kedua, penglihatan berkabut seolah-olah berasap. Dan yang ketiga, pandangan silau ketika melihat sinar. Yang keempat, kesulitan memfokuskan benda di area yang gelap. Yang kelima, lensa mata berwarna keputihan. Yang keenam, penglihatan ganda saat melihat suatu benda. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam macam-macam katarak. Katarak ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu katarak kongenital, katarak traumatik, katarak sekunder, dan katarak senil. Jadi katarak kongenital ini dialami oleh bayi, balita, dan anak-anak atau ada yang dari bawaan lain karena kesalahan dari ibunya yang mengandung. Katarak ini disebabkan oleh konsumsi obat seperti prednisone dan kortikosteroid, serta penderita diabetes daripada populasi secara umum. Yang keempat yaitu katarak senil. Katarak senil adalah semua keseluruhan lensa yang terdapat pada usia lanjut, yaitu usia di atas 50 tahun. Katarak senil juga katarak yang berkaitan dengan usia. Katarak ini merupakan jenis katarak yang paling umum. Dan berdasarkan lokasinya terdapat 3 jenis katarak ini, yakni nuklear serosis, kortikal, dan posterior subkapsular. Ya Bapak Ibu, kita masuk pada materi selanjutnya terkait dengan komplikasi katarak. Komplikasi katarak sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kerusakan retina. Kerusakan retina ini terjadi setelah pasca bedah, di mana retina mengalami robekan, sehingga cairan masuk ke dalam retina yang membuat penimbunan eksudat di bawah retina. Kemudian yang kedua, infeksi. Infeksi ini bisa terjadi setelah pasca bedah karena kurangnya perawatan yang tidak adekuat. Yang ketiga yaitu hilangnya vitreous. Jika kapsul posterior mengalami kerusakan selama proses operasi, maka gel vitreous dapat masuk ke dalam bilik anterior yang merupakan resiko terjadinya glaukoma atau traksi pada retina. Yang keempat yaitu prolaps iris.
Iris dapat mengalami protrusi melalui insisi bedah pada periode pasca operasi dini. Terlihat sebagai daerah berwarna gelap pada lokasi insisi pupil. Yang terakhir yaitu endoftalmitis, di mana komplikasi infeksi ekstraksi katarak yang serius namun jarang terjadi pada pasien katarak. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah penata laksanaan dan pencegahan katarak. Salah satu cara pengobatan katarak adalah dengan cara pembedahan, yaitu lensa yang telah keruh diangkat dan sekaligus ditanam lensa intraokuler sehingga pasca operasi tidak perlu lagi memakai kacamata khusus atau kacamata apikia. Teknik yang umum dilakukan adalah ekstraksi katarak ekstrakapsular, di mana korteks dan nukleus lensa dikeluarkan melalui robekan. Dengan teknik ekstraksi katarak intrakapsuler tidak boleh dilakukan pada pasien berusia kurang dari 40 tahun, katarak imatur yang masih memiliki zonula zin. Untuk mencegah katarak adalah dengan menjaga pola makan bergizi yang baik untuk proses metabolisme, serta seperti konsumsi buah dan sayur, serta menjaga agar tidak terjadi trauma dan kecelakaan pada mata. Oke teman-teman dan Ibu, demikianlah rangkaian acara penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok kami pada kasus katarak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.